Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait masalah syirik dan juga bahayanya bagi manusia yang mana saat ini sudah menjamur di berbagai macam sebagian besar mayoritas kaum muslimin. Tentu syirik ini merupakan sebuah bahaya yang sangat berdampak besar bagi kaum muslimin karena bisa menjadikan orang muslim itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Tentu kalau kita lihat syirik ini adalah bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada beberapa kerusakan atau bahaya daripada syirik itu sendiri, kita lihat bahwa syirik bisa merendahkan martabat manusia. Syirik juga bisa menjadi sumber daripada segala ketakutan dan kecemasan yang akan dihadapi oleh manusia itu sendiri. Kemudian syirik juga bisa membuat malas orang untuk melakukan berbagai macam pekerjaan yang bisa mendatangkan manfaat baginya, dan juga syirik bisa menjadikan penyebab orang tersebut tidak masuk ke dalam surga dan bahkan kekal di dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik itu sendiri. Sehingga sangat bahaya karena Allah lah yang Maha Pencipta alam semesta, maka hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah lah yang berhak untuk disembah oleh setiap manusia yang sebagai makhluk ciptaannya. Sebagai seorang muslim harus memiliki prinsip tauhid, yakni kita harus memiliki konsep keimanan kepada Allah, harus ikhlas dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk daripada pengakuan diri kita sebagai makhluk yang memiliki kewajiban untuk penyembahan kepada sang pencipta. Dan disitulah seorang muslim juga wajib menjadikan iman dan tauhid ini sebagai sumber seluruh aktivitas kegiatan hidup ini, dan tidak boleh mengingkari keimanan yang berdasarkan tauhid itu sendiri, karena hal itu akan menyangkut daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Kemudian kita akan masuk di berbagai macam contoh syirik yang terjadi pada zaman modern ini. Baik, selanjutnya dalam pengertian syirik modern, kalau kita lihat bentuk syirik modern ini yang saat ini banyak terjadi di sebagian besar kaum muslimin, juga masuk ke dalam pembagian syirik itu sendiri terjadi menjadi dua, syirkul akbar dan syirkul asghar, atau syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik modern itu sendiri juga bisa masuk ke dalam kedua bentuk syirik itu, baik yang berkenaan dengan kesyirikan dalam bentuk rububiyah ataupun asma dan sifat, ataupun uluhiyah dalam bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti akan kita lihat beberapa bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi pada zaman modern ini. Lalu kita lihat berbagai macam bentuk kesyirikan yang ada pada zaman modern ini, ya, semakin pesatnya teknologi yang sangat maju, digitalisasi, tapi juga banyak meninggalkan PR bagi setiap kaum muslimin, sebab banyak sekali bentuk praktek kesyirikan yang terjadi di berbagai macam aplikasi tersebut. Ya, misalkan bentuk sebuah aplikasi membaca perjodohan, sebuah aplikasi pencocokan perjodohan antara laki-laki dengan seorang wanita. Nah, jadi ini juga sebagai bentuk contoh kesyirikan yang terjadi pada saat ini. Atau kalau kita lihat nanti berbagai macam bentuk zodiak, nah itu bentuk bagian daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman modern ini. Nah, ini kalau kita lihat ada zodiak, ada horoskop, feng shui. Ya, ini bentuk daripada kesyirikan-kesyirikan yang ada zaman modern ini. Bagaimana kita membangun rumah, kita harus meletakkan sesuatu sesuai dengan feng shui, atau kita percaya terhadap zodiak-zodiak seperti Aries, Sagittarius, Leo, Cancer, dan lain sebagainya. Jadi di situ ada sebuah ramalan juga. Oh, sekarang misalkan misalkan bulan Januari, kemudian zodiaknya adalah Aries atau Leo misalkan, dan kemudian di situ ada bentuk rezeki lancar, kemudian bagaimana tentang perjodohan dan lain sebagainya. Dan itu bentuk ketidakpercayaan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada bentuk kesyirikan itu sendiri. Atau yang lainnya ramalan nasib, ya praktek layanan SMS online yang menyediakan menyediakan jasa ramalan atau perdukunan itu sendiri.
atau pengobatan alternatif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang sekarang banyak sekali marak di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Baik, mungkin sekian video terkait masalah bahaya syirik bagi manusia itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya lagi kita akan mempelajarinya di perkuliahan secara offline, dan juga rekan-rekan semua bisa mempelajarinya melalui berbagai macam slide dan juga buku yang telah kita jadikan rujukan di kelas nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.